Hao Chen keluar dari gerbang Gunung Suci dengan wajah suram. Dia meminta maaf kepada Yehua karena gagal menemukan binatang iblis buas sebagai pasangannya. Yehua sudah menduga kalau tidak mungkin bagi Hao Chen untuk mendapatkan pengakuan dari binatang iblis buas, apalagi umur kesatria yang sangat ingin menjadi muridnya itu baru mencapai sekitar 11-an tahun. Melihat hal itu, Guiwu menghina Hao Chen dan menganggapnya tidak berguna. Tapi tentu saja kakek penjaga gunung yang mengikuti mereka berdua dalam perjalanan melewati hutan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia memarahi Guiwu dan mengusirnya dari Gunung Suci. Kakek penjaga gunung hanya bisa mengintip dari atas, maka dari itu dia penasaran dan bertanya kenapa Raja Unicorn Bintang tidak mengikutinya. Hao Chen sama sekali tidak membuat alasan kalau ternyata kekuatannya sendirilah yang terlalu besar. Dia hanya berkata kalau dirinya sudah mengelilingi seantero Gunung Suci sampai ke sudut-sudut terkecil, tapi tetap saja tidak menemukan binatang iblis buas yang ingin menjadi pasangannya. Kakek penjaga gunung menatap dengan seksama. Pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab peristiwa seaneh ini terjadi. Di sisi lain, Hao Chen terlihat sedang mengepalkan tangan dengan keras. Anak itu jelas sangat kesal dengan entah nasib baik atau buruk yang sedang menimpanya. Lalu karena tidak lagi ada yang bisa mereka lakukan di sini, Yehua meminta izin untuk pamit dan undur diri. Hao Chen pun pasrah memberi salam dan mengikuti Yehua dari belakang. Tapi sebelum kedua orang itu benar-benar pergi, kakek penjaga gunung menghentikan langkah mereka. Kakek penjaga gunung mengatakan bahwa ada sebuah portal himpunan yang terletak di puncak Gunung Suci. Namun binatang buas yang muncul dari portal sangatlah random. Begitu sulit untuk mencari mana yang bagus dan resikonya terlalu besar. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan binatang buas, Hao Chen tentu tidak akan membuangnya sama sekali. Jawaban Hao Chen membuat kakek penjaga gunung merasa kalau dirinya memiliki lebih banyak kebijaksanaan pada Yehua. Nah, karena Hao Chen sudah membulatkan keberaniannya, kakek penjaga gunung akan memberinya perlindungan secara pribadi. Ini adalah kekuatan dari seantero kesatria level 9. Dia memiliki kemampuan untuk mengaktifkan himpunan melalui keinginannya sendiri. Proses membangkitkan himpunan portal membutuhkan banyak mana. Kakek penjaga gunung mengingatkan kepada Hao Chen kalau anak itu harus pergi sebelum terjebak di sisi lain. Intinya himpunan portal membawa seseorang ke domain yang berbeda dengan dunia manusia ataupun dunia iblis. Kalau kekuatan kakek penjaga gunung habis, belum tentu juga dia bisa kembali membuka portal di lokasi yang sama persis. Meski sudah mendengar semua resiko dan peringatan tersebut, Hao Chen berterima kasih dan tetap pada ketetapannya untuk memasuki himpunan portal. Sifatnya yang tegas dan kuat membuat Yehua tertegun. Dia tidak menyangka kalau Hao Chen mengambil begitu banyak resiko demi menjadi muridnya. Selama di dalam himpunan portal, Hao Chen akan mendapatkan kemampuan melihat begitu banyak binatang iblis buas. Anak itu juga tidak boleh lupa kalau dirinya harus menjalin hubungan dengan makhluk manapun yang memiliki kedekatan paling kuat. Di dalam portal, Hao Chen bertemu dengan roh seekor rusa yang tak lama kemudian kabur seperti binatang iblis buas lain di Gunung Suci. Peristiwa ini juga terjadi berulang-ulang, mulai dari beruang besar yang kabur ketakutan, dilanjutkan dengan berbagai roh binatang iblis lain yang menunjukkan kesamaan sifat. Sejauh ini masih tidak ada yang merasakan kedekatan cukup kuat dengan dirinya. Sebentar lagi waktu yang diberikan kakek penjaga gunung akan habis. Pengaktifan himpunan portal menyerap mana yang begitu banyak dari waktu ke waktu. Yehua terlihat sangat khawatir. Tentu saja dia ingin membantu dan melakukan sesuatu, tapi kakek penjaga gunung tidak memperbolehkan tindakannya. Alih-alih demikian, kakek penjaga gunung memberikan Hao Chen tubuh kemenangan. Hao Chen harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memilih sebelum tubuhnya terjebak di sisi lain. Seekor burung merak raksasa muncul di tengah-tengah domain himpunan portal. Keberadaannya membuat seluruh binatang buas iblis menunduk dan hormat kepadanya. Hao Chen merasakan kedekatan yang kuat berasal dari makhluk tersebut. Anak itu bertanya dengan sopan, "Apakah kamu yang memanggilku?"
Di sisi luar Yehua terlihat sangat khawatir. Calon muridnya itu lanjut menanyakan apakah burung merak raksasa mau menjadi pendampingnya. Dia memberikan hormat sebagai tanda kesungguhan hatinya. Burung merak raksasa pelan-pelan mendekati kepalanya. Ho Chen pun memutuskan akan memilih binatang iblis buas ini sebagai pasangannya. Tak lama kemudian segel kontrak mulai bercahaya menandakan kalau proses pengikatan akan segera dimulai. Waktu yang diberikan sudah habis, namun sosok Ho Chen sama sekali tidak terlihat di atas altar puncak gunung. Kakek penjaga gunung sekali lagi memberikan mananya ke himpunan portal. Untungnya pada saat-saat yang kritis Ho Chen berhasil kembali lagi ke sisi luar. Namun siapa yang menyangka kalau binatang iblis buas yang menyertainya ternyata adalah sebuah kadal kecil. Makhluk berkulit hitam itu adalah seekor kadal api level 2. Tubuhnya terlihat penuh dengan luka dan pendarahan dengan beberapa benjolan. Ho Chen mengelus kepala kadal api dengan lembut. Tampaknya dia juga sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam domain sebelumnya. Namun Yehua yang sudah mengupayakan banyak hal melewati banyak rintangan dan penghinaan tentu tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Seekor kadal api kecil level 2 bukanlah bayaran yang sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan selama ini. Yehua merasa masa depan Ho Chen akan hancur apabila disandingkan dengan makhluk ini. Lagi pula untuk menjadi kesatria hebat, Ho Chen setidaknya harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan naga. Yehua juga tidak mengerti kenapa Ho Chen begitu peduli kepada makhluk ini. Ho Chen mengingat pesan bahwa dia harus mencari binatang iblis buas yang paling dekat dengannya. Beberapa menit yang lalu pada saat-saat terakhir di sisi lain terjadi peristiwa yang mengubah masa depan Ho Chen. Ternyata di balik tubuh roh burung merak raksasa terdapat roh kadal api kecil yang bersembunyi. Tak berapa lama kemudian sosok roh burung merak raksasa pun menghilang. Meski hanya binatang iblis buas berlevel rendah, Ho Chen akan tetap berniat untuk terus menemaninya. Anak itu memutuskan untuk tidak akan menelantarkannya. Ho Chen bahkan berharap kadal api kecil bisa terus menjadi temannya. Ho Chen ingat bagaimana para senior di kuil kesatria meninggalkannya. Dia tenggelam dalam kesendirian. Nah, seakan mengerti dengan kerisauan Ho Chen, kadal api kecil mengikuti anak itu dengan gaya yang sangat akrab. Namun keputusan Ho Chen tidak serta-merta akan diterima mentah-mentah oleh Yehua. Menurutnya Ho Chen terlalu lembut dan tidak tahu bagaimana berpikir jernih. Yehua akan mencoba mengancam kadal api kecil dengan tekanan mananya untuk membuktikan kalau binatang iblis ini pantas. Namun sebelum itu, ternyata Yehua tidak boleh mengancam kadal api kecil atau dia akan mati. Kakek penjaga api merasakan hati dan kasih yang tulus dari sosok Ho Chen. Dia menjelaskan kalau sebenarnya kadal api kecil memiliki jejak-jejak jiwa kegelapan. Ternyata beberapa binatang iblis buas yang muncul dari himpunan portal berasal dari Planet of Abyss. Mereka juga terlahir dengan jejak-jejak jiwa kegelapan yang menempel di tubuh masing-masing. Binatang iblis buas tidak bisa diancam dengan kekuatan cahaya. Juga kalau mereka memaksa keluar dari himpunan portal, jiwa dari binatang iblis buas akan tercekik hingga mati. Kalau Ho Chen mau menyelamatkan dan menjadikannya pasangan, maka ada sebuah cara yang hanya diketahui oleh sedikit orang saja. Pada zaman dahulu ada sebuah sihir kuno yang disebut penukaran darah. Penukaran darah menggunakan kekuatan cahaya dari tubuh seorang kesatria untuk membersihkan jejak jiwa kegelapan di tubuh binatang buas lain. Ini adalah satu-satunya cara agar kadal api kecil bisa menyatu dengan tuan barunya. Lalu tanpa pikir panjang, Ho Chen pun langsung memanggil benang-benang emas yang menyelimuti tubuh kadal api kecil. Kakek penjaga gunung juga menyebutkan sebuah informasi penting, bahkan menggunakan sihir penukaran darah. Resikonya adalah kehabisan mana. Proses penyucian mulai bekerja, tapi jejak jiwa-jiwa kegelapan yang keluar dari tubuh kadal kecil api ternyata mulai menyerang Ho Chen.
Meski ditekan oleh rasa sakit yang pedih, Ho-Chen tidak berniat untuk menghentikan proses penyucian sama sekali. Kakek penjaga gunung juga menyebutkan kalau tepat ketika sihir penukaran darah sudah dimulai, maka mustahil untuk menghentikannya di tengah-tengah perjalanan. Ditambah lagi kalau melakukan penukaran darah secara buru-buru justru akan menjadi masalah baru yang lebih berbahaya lagi. Sejak jiwa kegelapan yang berbentuk tengkorak mulai berterbangan, Ho-Chen mengangkat tangannya tinggi-tinggi kemudian membantai semua jiwa kegelapan yang berniat menyerap kekuatannya. Kakek penjaga gunung pun memutuskan untuk memberikannya sedikit perlindungan. Proses sihir penukaran darah yang menyerap mana Ho-Chen membuat pandangannya mulai mengabur. Melihat hal tersebut, kadal api kecil menghampiri calon tuan barunya dengan lembut. Mereka berdua saling menatap dan percaya kalau pasti berhasil dan akan melewati berbagai rintangan bersama-sama. Pelan-pelan, jantung kadal api kecil mulai disusupi benang emas Ho-Chen. Jiwa kegelapan di tubuh kadal api kecil berhasil disucikan. Keadaannya sudah lebih baik dan bisa keluar dari altar puncak gunung tanpa terkena masalah. Tapi kondisi tuannya sama sekali tidak baik-baik saja. Ho-Chen kehilangan terlalu banyak darah serta mananya juga sudah terserap hampir habis. Yehua segera berlari untuk menyelamatkan Ho-Chen, tapi dihadang kadal api kecil yang marah. Yehua benar-benar kesal dan memarahi kadal api kecil sebagai makhluk tidak tahu diuntung. Kadal api kecil mengeluarkan semburan panas, kemudian tubuhnya mendadak menunjukkan sebuah perubahan. Kepala kadal api kecil mendadak bertambah satu. Perubahan ini kemungkinan termasuk ke dalam rangkaian evolusi seperti Pokemon. Tapi sebuah evolusi hanya bisa terjadi pada binatang iblis buas level 5. Sedangkan sekarang kadal api kecil baru saja naik ke jadi level 4. Setelah mengadakan kepalanya, kadal api kecil mengarahkan ekornya ke kepala Ho-Chen. Dia memutuskan sesuatu yang lebih tinggi daripada segel kontrak. Kadal api kecil menandatangani perjanjian darah dengan ikatan hidup dan mati. Ketika tuan dari perjanjian darah mati, binatang iblis buasnya juga akan ikut mati. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Apabila binatang iblis buas duluan yang mati, kadal api kecil mengembalikan bantuan Ho-Chen dan kembali mengirimkan mana yang dia terima pada proses penukaran darah. Akhirnya jaringan benang iblis berhasil terputus, menandakan kalau proses penukaran darah sudah berakhir. Mereka berdua secara resmi menjadi pasangan paling cocok yang pernah kakek penjaga gunung lihat selama berabad-abad ini. Kadal api kecil juga bisa berubah menjadi makhluk mungil dengan sayap kelelawar kembar. Dia juga bisa sesekali mengeluarkan semburan api kayak dragon. Ho-Chen benar-benar sudah berhasil membuat kontrak dengan pasangan barunya. Dia menamai kadal api kecil dengan sebutan Hao Yue yang mirip dengan namanya sendiri. 我叫浩辰，你就随我名叫皓月吧。 Dian, gimana guys? Ada yang benar tebakan soal binatang iblis buas apa yang akan menjadi tunggangan Ho-Chen? Emang sih pada awalnya kadal api kecil milik Ho-Chen terlihat lebih lemah daripada milik Guiwu, tapi makhluk tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Sama seperti tuannya Ho-Chen yang sering memberikan berbagai kejutan, kadal api kecil juga berhasil berevolusi pada level yang masih sangat rendah, menandakan kalau ada kesempatan peningkatan yang lebih